Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10. Sini akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Raffi Naufal Fikri. Yang kedua, Nia Agustin. Yang ketiga, Rosli Fardila. Yang keempat, Meike Dwi Maharani. Yang kelima, Cahyani Ramhawati. Tata tulis karya ilmiah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa ilmiah adalah bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang bersifat keilmuan. Sifat keilmuan ini terlihat pula dalam penggunaan bahasanya. Ragam bahasa yang digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah merupakan bahasa dalam dunia pendidikan. 1. Penulisan karya ilmiah. Dalam membuat karya ilmiah, kita harus memikirkan tata letak kerangkanya maupun tata letak kontennya. A. Bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, biasanya terdapat satu halaman judul. Pada halaman ini dituliskan judul penelitian dengan lengkap sehingga pembaca mengetahui isi laporannya. 2. Kata pengantar. Pada kata pengantar diuraikan dengan singkat alasan dan tujuan penyusunan laporan penelitian. Ucapan terima kasih pada pembimbing atau orang yang telah membantu penelitian, tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyusunan. Yang ketiga, daftar isi. Halaman ini berisi pendaftaran isi dari karya tulis ilmiah dengan urutan bab dan subbab yang benar. 4. Daftar lampiran. Apabila dalam laporan ada gambar, tabel, dan keterangan lain yang menunjang harus dicantumkan di halaman ini. Dalam hal ini, nomor lampiran dan halamannya harus dicantumkan dengan teratur. 5. Halaman abstrak merupakan miniatur dari tulisan halaman. Ini berisi tujuan, metode, data, dan simpulan dari penelitian. Diketik dengan spasi rapat maksimal 3 halaman. B. Bagian IV. 1. Bab 1 pendahuluan. Biasanya berisi latar belakang mengapa sang penulis mengambil judul tersebut, rumusan masalah dari judul yang diambil oleh sang penulis, tujuan kenapa diadakannya penulisan karya ilmiah tersebut. Juga berisi ruang lingkup, hipotesis, teori, dan pengumpulan data dari karya ilmiah itu sendiri. 2. Bab 2 pembahasan. Pada bagian ini berisi pemaparan atau pembahasan penelitian yang sudah diteliti dan dituliskan ke karya ilmiah. Di bagian ini penulis harus memberikan pokok-pokok yang diambil dalam penelitian. Anda juga bisa membuat landasan teori baru jika benar-benar studi penelitian dalam karya tulis ilmiah merupakan studi yang unik dan menarik. Jika berupa kuesioner studi lapangan harus dipaparkan dengan jelas sehingga data yang akan ditampilkan dalam studi penelitian ini jelas dan gamblang. 3. Bab penutup. Bagian berisi kesimpulan dari tiap satuan dan keseluruhan analisis. Simpulan ini bukan berupa rangkuman atau ikhtisar, dapat juga dimasukkan saran. C. Bagian penutup. 1. Daftar pustaka. Berisi sumber-sumber pustaka yang menjadi acuan atau landasan penelitian karya tulis ilmiah. 2. Lampiran. Sebagai pelengkap, laporan harus menyertakan lampiran yang membuat tabel, peta, instrumen penelitian, transkripsi, pegangan kerja, rancangan penelitian, riwayat hidup peneliti, dan lain-lain yang dianggap perlu. D. Tata tulis. Tata tulis adalah sistematika penulisan karya ilmiah. 1. Teknik pengetikan. Pengetikan karya ilmiah perlu mengikuti aturan-aturan berikut ini. 1. Jarak antara baris satu dengan baris yang lainnya pada isi bab adalah 2 spasi. Jarak pengetikan 2 spasi ini berlaku pula untuk jarak penulisan pada daftar isi. 2. Batas tepi kiri, tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah masing-masing sesuai yang kurang lebih 4 cm, 3 cm, dan 3 cm. 3. Pengetikan paragraf baru dimulai dengan awal kalimat yang menjorok atau masuk ke dalam dengan 5 pukulan ketik dari tepi kiri atau 5 huruf dalam kurun 1 tab bila dengan komputer. 4. Penulisan judul atau bab menggunakan huruf kapital semua tanpa garis bawah dan
tanpa titik. Nomor bab mempergunakan angka Romawi. Setiap awal kata dari judul subbab harus ditulis dengan huruf kapital kecuali mempergunakan kata sambung. 5. Cara penomoran. Pada karya tulis dapat mempergunakan salah satu dari kedua cara berikut ini. Cara pertama itu ada cara pertama dan cara kedua. Dalam suatu skripsi, tesis, disertai atau laporan ilmiah lain, cara penomoran ini harus digunakan secara konsisten, jadi tidak boleh dicampur adukan. 2. Sampul. Sampul karya ilmiah dapat berisi 1. Judul. 2. Maksud dalam penulisan karya ilmiah. 3. Logo dari perguruan tinggi. 4. Nama penulis karya ilmiah. 5. Nomor induk penulis. 6. Nama dari jurusan atau fakultas atau program pascasarjana dan perguruan tinggi. 7. Tahun dari penulisan. Rumusan maksud penulisan makalah ditulis. Makalah diajukan untuk melengkapi tugas pada kuliah bersangkutan. 3. Cara penulisan kutipan. A. Jika sumber kutipan mendahului kutipan, cara penulisannya adalah nama penulis yang diikuti dengan tahun penerbitan dan nomor halaman yang dikutip. Yang keduanya diletakkan di dalam kurung, seperti contoh yang ada di bawah. B. Jika sumber dari kutipan ditulis setelah kutipan, maka nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman dikutip semuanya diletakkan di dalam kurung. Contohnya ada di bawahnya. C. Jika sumber dari kutipan merujuk sumber lain atas bagian yang dikutip, maka sumber kutipan yang ditulis tetap sumber kutipan yang digunakan pengutip, tetapi dengan menyebut siapa yang mengemukakan pendapat tersebut. D. Yang berupa makalah, contohnya ada di bawahnya. E. Yang berupa surat kabar, seperti ada contohnya yang di bawahnya, tepat di bawahnya. F. Bila karya perorangan, cara penulisannya adalah seperti berikut. G. Bila bagian dari karya kolektif, cara penulisannya adalah sebagai berikut. H. Bila artikel dalam jurnal, cara penulisannya seperti berikut. I. Bila artikel dalam majalah, cara penulisannya seperti berikut. J. Bila artikel di surat kabar, cara penulisannya seperti berikut. K. Bila pesan dari email, cara penulisannya seperti berikut. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok 10 ini. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.